Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita berdua, dua anak gang. Podcast Oh ya, dua podcast. dagang. Lupa lu apa podcast? Soalnya udah berapa minggu nih kita nggak Seminggu doang. seminggu ya. Kemarin kita nggak upload karena kita sibuk Liburan. Sibuk Lebaran kemarin. Iya. Selamat menjalankan hari Lebaran yang kemarin untuk yang menjalankan gitu kan. Iya benar. Pokoknya minal aidin wal faizin untuk semuanya. Mohon maaf lahir dan Ya, batin. mohon maaf lahir dan batin. Karena di podcast kita banyak ngomong jorok, ngomong kasar. Jadi maafin ya kan. Untuk teman-teman yang baru bergabung di podcast Dua Anak Gang. Jadi ya beginilah podcast yang biasa aja. Lu kemarin Noy? Ngomong. Ya masih di rumah aja. Enggak ke rumah saudara? Ya ke rumah, cuma ya masih sama sih tradisi di sini mah. Maksudnya masih kunjung ke rumah saudara, masih minta maaf semua saudara. Iya, masih silaturahmi masih ya oke lah di sini masih ya. Nganterkan terantang gitu kan. Itu karena adek gua. Iya, Udah bebas ya. Bebas. Oh, udah bebas. Iya, bisa. Kan dulu kan nganter rantang pasti dikasih duit. Iya, bener. Sekarang udah buat Udah gede adek, ya? buat adek gua, khusus buat adek gua. Iya, sekarang nurun. Terus lu ngapain lagi kemarin? Selain ke rumah saudara? Ya kemarin sih ada tuh liburan sama teman-teman. Teman-teman enggak. Uye? Sama teman-teman di rumah lah. Oh, kemana? Puncak. Oh, ke Puncak. Kan gue juga ikut. Oh iya benar. Itu Buset, kan- kemarin tuh di Sentul macet parah tuh, parah. Benar-benar parah. Soalnya semuanya pada ke sono. Gue bingung gue tuh. Mungkin orang udah banyak yang stres juga kali ya di rumah, apalagi hari Lebaran kayak gitu kan. Untungnya sih ini apa PSBB-nya PSBB rada longgar gitu. lah, iya. Iya. Masih ada sih, cuman nggak terlalu Nggak terlalu banget. ketat. Cuma Tapi cek suhu kemarin ya. Cek suhu, masker lah segala macam, cek poin lah. Cek poin bener. Tapi buat teman-teman yang belum sempet liburan, kita berharap jangan liburan, jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh dulu dah. Karena pandemi corona ini belum berakhir cuy. Belum, masih meningkat ya. Meningkat parah. Makanya untuk teman-teman tetap stay Di rumah aja. Ayo, stay di rumah aja. Kina ngomongnya sinian dong. Ini udah. Tuh. Udah kenceng pisan ini ngomong. Iya. Soalnya kan ada atas tadi. Maaf. Iya. Terus lu gawe mulai kapan lagi Noy? Nah, tanggal 5 udah mulai masuk gua. Udah normal? Mm-mm. Enak ya yang Alhamdulillah. udah bisa masuk. Udah bisa masuk kerja, iya. Iya. Nah, ngomong-ngomong yang kerja, kari. Kali ini kita akan bahas tema dari pesugihan. Oh iya, gua tahu bagus ya. Yoi. Jadi malam ini ngelanjut dari malam yang kemarin. Iya. Kemarin kan tentang kolor hijau. Sekarang Kalau sekarang tentang pesugihan. pesugihan, benar. Mungkin teman-teman masih asing atau cuma tahu apaan sih pesugihan? Iya. Pesugihan cuma gitu-gitu doang. Iya. Kan? Taunya kan biasanya kan cuma nyembah gitu yang lain lah gitu. Untuk sekarang kita jelaskan dulu Noy. Apa sih pesugihan menurut di Wikipedia? Nah, Lu bacain dah nih. pesugihan Yoi. adalah suatu cara untuk memperoleh kekayaan secara instan tanpa harus bekerja keras layaknya orang bekerja pada umumnya. Dalam proses pesugihan adalah bentuk kerjasama perjanjian antara manusia sebagai pelaku pesugihan dengan makhluk gaib, jin atau siluman. Sebenarnya pesugihan ini tidaklah gratis, melainkan memerlukan tumbal atau korban Waduh. kepada pihak makhluk gaib sebagai berganti atau barter ya untuk kekayaan. Korban tumbal pesugihan berdasarkan permintaan sang makhluk gaib dan pihak manusia harus bisa memenuhinya.
Oh, jadi random ya. Kalau misalkan kita melakukan pesugihan, ntar pihak dari makhluk gaibnya minta tumbal. Iya, itu ada Cuma barter. random kan, entah itu dari manusia atau dari Pokoknya ada, hewan. pokoknya ada tumbal lah segala barter lah. Gitu. Dan manusia harus Bisa bisa memenuhinya. Kalau enggak datang tuh duit. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada duit. Terus apa lagi? Nah, biasanya para pelaku pesugihan adalah orang-orang yang telah putus asa dalam kehidupannya mencari uang secara halal. Nah, siapa tuh? Makanya teman-teman, kalau bisa kita terus berserah diri kepada Yang Maha Maha Kuasa. Kuasa. Jangan sampai kita tersesat, cuy. Iya. Kita ngebawain informasi pesugihan ini bukan kita nyuruh untuk gidah pesugihan. Bukan, jangan Tapi lah. kita jangan sampai, teman-teman jangan sampai salah arah gitu. Yang penting tetap berusaha lah. Percaya aja kalau rezeki itu udah Udah ada yang ngatur ya. Yoi. Lanjut. Dan sudah tertutup hatinya sehingga bahkan harus tega mengorbankan orang lain untuk dijadikan korban tumbal pesugihannya. Oh, jadi menghalalkan Segala cara, segala cara untuk gua ngomong apaan? Untuk korban gitu. Iya, Pesugihannya. menghalalkan semuanya. Ininya. Pada dasarnya dalam pesugihan pihak manusia lah yang akan selalu dirugikan. Ya iyalah. Tapi kan dapat duit juga. Iya, itu mah emang pasti. Pasti Tapi ya. mungkin ada yang dirugikan. Iya, dari keluarganya mungkin. Iya, Biasanya nggak gitu. tahu dari keluarga, nggak tahu dari orang lain. Biasanya yang kayak gitu. dirugikan. Iya, benar. Nah, penjelasannya cukup sampai di situ. Dan sekarang gua akan ngebawa berita Tempat-tempat nih. tempat-tempat. Tapi ini gua nggak, gimana ya baca? Enggak apa tuh? Pengennya sih nggak menyebutkan tempatnya ini ada di mana. Cuman artikelnya cukup jelas gitu. Ini gua kasih tahu, bukan kasih tahu ya, ini sekedar informasi aja nih. Ya. Pesugihan di Indonesia yang sering dipakai orang putus asa. Apa aja tuh? Dengerin nih. Ini gue lagi dengerin. Anjing. Nomor 1, pesugihan Gunung Kemukus. Gunung Kemukus. Ya tahu gak lu? Belum. Gue juga nggak tahu nih, gue baru baca deh. Pesugihan Gunung Kemukus memiliki mitos lumayan seru. Katanya kalau mau kaya, pengunjung harus berhubungan seks dengan orang yang bukan pasangannya di Gunung Kemukus. Jadi harus enggak enak gitu mah. enak. itu udah enak-enak. Dapat juga. duit lagi. Iya, dia. Udah kayak film itu ya. Apa tuh? Nah, pihak pengelola wisata, ada pihak pengelola wisatanya loh. Dan pemerintah kabupaten sendiri telah menepis isu tersebut. Tetapi siapa yang tahu kalau belum mengecek langsung. Gunung ini juga pernah diliput media Australia di kanal Space Broadcasting Service dengan tajuk Sex Mountain. Widih, serem juga, sampai diliput loh, sampai media asing. Nomor 2, pesugihan Nyi Blorong. Baru denger tuh gua. Nah, kalau ini gue sering nonton karena di film Susana ada terus. Iya sih ada. Pesugihan Nyi Blorong lumayan seram untuk diketahui. Katanya pihak yang melakukan ritual ini bisa kaya sampai 2 dekade. Lama sekali. 20 tahun berarti. Lama sekali, bener lama. Kekayaan namun tumbalnya adalah bila si peminta kekayaan meninggal, ruhnya akan jadi pengikut Nyi Blorong. Oh, tapi ini yang dirugiin dia sendiri, Dia Noy. sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau dia meninggal ntar rohnya jadi pengikut Nyi Blorong. iya. Jadi nggak ngerugiin orang lain. Orangnya nggak sih, beneran. Mendingan itu aja di situ. Kok mendingan? Pesugihan kagak ada yang mendingan. Cuma emang ini ya lumayan sih. Ya enggak. Enggak, Ini jangan. cuma bercanda doang iya, ya, iya. teman-teman. Yang ketiga, pesugihan Nyai Puspo Cempoko. Nih, tuh. Iya. Ini beritanya dari IDN Times loh. Berarti ini cukup Terpercaya. Ya, lumayan terpercaya. Legenda berkata,
Nyai Puspo Cempoko adalah penunggu Kabongan Rembang. Ia akan mengganjar sebuah kekayaan pada lelaki yang bersedia menjadi suaminya. Syaratnya dengan menyediakan satu ruangan khusus untuk Nyai Puspo Cempoko bersama si lelaki. Selain itu, peminta kekayaan juga harus menyiapkan sesajen berupa jajanan pasar, kembang, bakaran menyan, madu, dan kelapa hijau tiap malam. Tuh. Udah harus itu mah ya. Puspo Cempoko ternyata doyan jajan-jajan pasar, cuy. Apa sih jajan pasar? Apa sih? Biasa Apa? Kayak semacam sayuran. Sayur-sayuran. Ya itu maksudnya kembang. Kembang ini ya. Mungkin kayak ini kali cuy, risol kayak gitu, kue apem. Nah iya. Ya kayak gitu Identiknya jajanan seperti itu, pasar. iya. Cukup simpel. Menarik. Yang keempat, pesugihan di lereng Merapi. Pesugihan lereng Merapi. Iya, Serem makanya. juga kan lereng Merapi. Makanya tempatnya serem. Tepatnya pada gundukan Gundukan. tanah yang menyerupai batu terbalik dan menamai Watu Tumpeng. Watu Tumpeng. Nggak tahu dah gua. Watu Tumpeng. Menurut legenda, Watu Tumpeng adalah kuburan gajah yang diberikan oleh Panembahan Senopati. Untuk Senopati. Kerincing Wesi. Waduh, susah juga bacanya. Banyak sesajen yang diberikan di sini. Diikuti dengan orang-orang berdoa meminta keinginan mereka terkabul. Ternyata ini katanya ini kuburan gajah. Dan dijadiin tempat untuk permohonan keinginan manusia. Waduh, ini sih jelas musyrik. Iyalah. Oh iya. Ya itu dia. Iya. Nyembah apa? Kuburan gajah. Kuburan ya. Emang gajah. sih kayak kuburan legend ya jatuhnya mah. Ada keramat. Ada Kuburan senopati. Iya, Senopati, Sunupeti. Lanjut. Yang terakhir nih, pesugihan Bulu Genderuwo. Bulu Genderuwo yang mana tahu tuh bulunya. Katanya pesugihan ini adalah favorit pemburu harta karena syarat dan tumbalnya bukanlah nyawa. Orang yang menginginkan pesugihan ini menyiapkan masakan dari burung gagak dan berdiri di bawah pohon gayam sambil bertelanjang bulat. Itu gimana sih? Jadi syaratnya ini untuk pesugihan Bulu Genderuwo, dia harus menyiapkan masakan burung gagak. Jadi dari burung gagak, Noy. Jadi beli burung gagak, sembelih, goreng, bawa ke pohon gayam. Oh gitu. Sambil bertelanjang bulat. Tuh. Malam-malam Bener dah. malam kagak itu tetap aja aneh. Malam-malam bawa masakan burung gagak terus telanjang bulat di pohon gayam lagi namanya. Jadi tanggapan lu gimana, Noy, tentang tempat-tempat pesugihan di Indonesia ini? Kalau tanggapan gue sih emang tempat-tempatnya sih lumayan serem ya, apalagi Nyi Roro Kidul tuh. Nyi Roro Kidul. Iya. Iya bener tadi apa sih? Kagak ada Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong. Aduh Nyi Roro Kidul banget. Tuh. Pelabuhan ini dong Ratu. Nyi Blorong ini. Ya Nyi Blorong. Nyi Blorong yang ular gitu kan. Ya intinya sih kalau dari gue mah jangan sampai ada pesugihan lah. Tetaplah berusaha sekeras apapun. Bener. Buat teman-teman yang mungkin merasa putus asa atau kayaknya kayak rezeki selalu nggak datang gitu. Bukan nggak datang, mungkin kitanya kurang berusaha betul. Dan jangan lupa itu berdoa. Kurang apa? Maksudnya kurang ajar lu. Maksudnya
kurang-kurangin lah berpikir negatif pada Sang Maha Pencipta. Karena semua rezeki, jodoh, maut dia yang ngatur. Udah ada yang ngatur. Kita cuma ngejalanin aja. Ya, coba ngomongnya sinian Ini kecil loh dari tadi loh. udah deket banget ini. Bisa aku makan juga nih mik. Kagak, masalahnya di sini depan. Iya pokoknya. ini. Aduh. Untuk saat ini nih apa kita bahas pesugihan aja nih? Pesugihan aja. Jadi sekedar informasi. Sekedar informasi Sekali lagi kita bukan menyuruh untuk melakukan pesugihan. Iya, ini informasi. Karena ini informasi aja, biar teman-teman nggak salah arah. Gitu. Benar. Biar nggak gelap mata gitu. Bener, dengerin tuh kata Abe Kun. Wah Bekun. Nah, Abe Senpai, Akagami, macem-macem. Astaga, apa baik domo. Ya udah, mungkin segitu aja Ya, pembahasan podcast malam Jumat kali ini. Dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang nggak kurang enak. Ya. Mohon maaf lah. Pokoknya mohon maaf. Gua Raffi Andovi pamit. Gua Ian pamit. Sampai ketemu di podcast Dua Anak Gang minggu depan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.